Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Jumat 25 Juni 2021 berjudul Mata adalah pelita tubuh. Dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa mata adalah pelita tubuh. Ini tentu tidak bisa diartikan secara literal atau harafiah. Kalimat "jika matamu baik" maksudnya adalah cara pandang seseorang yang mana akan menentukan hidupnya. Dan dalam konteks ini adalah cara pandang orang terhadap harta atau kekayaan atau berkat jasmani lainnya. Kalau orang memandang uang atau harta dunia atau mamon sebagai sesuatu yang berharga, maka ia akan rela menyerahkan hidupnya demi itu semua. Akibatnya, hidupnya jadi sia-sia dan pasti binasa. Itulah yang dimaksud dengan kalimat "jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu". Sebaliknya, kalau cara pandang seseorang terhadap harta di bumi ini benar, maka hidupnya pasti juga akan benar. Hidup yang benar maksudnya bisa mengerti kehendak Bapa, sehingga hidupnya pasti bisa menjadi berkat, menjadi anggur yang terpecah dan roti yang tercurah. Hidup jadi bermakna bagi sesama. Lalu, bagaimana agar mata bisa menjadi pelita tubuh? Bisa menerangi seluruh tubuh. Atau dengan kata lain, bagaimana bisa memiliki cara pandang yang benar terhadap harta, khususnya harta di bumi. Caranya tentu orang harus mengerti tujuan hidupnya. Untuk apa ia diciptakan? Efesus 2 ayat 10 menuliskan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari ayat ini, jelas kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik yang dimaksud tentu terkait dengan keselamatan semua orang. Dan Tuhan mau supaya orang percaya menghidupinya. Itu sama artinya, fokus hidup orang percaya itu hanya ada dua. Yang pertama, bagaimana dirinya bisa selamat, dalam arti bisa dikembalikan ke rancangan semula. Dan yang kedua, bagaimana melalui hidupnya orang lain bisa mengenal Allah yang benar, sehingga juga bisa diselamatkan.
hanya itu. Jadi adalah salah kalau sampai fokus hidup orang percaya adalah hal-hal fana dunia. Salah kalau orientasi hidupnya mengumpulkan harta di bumi. Tentu tidak salah untuk mencari atau memperoleh atau mengumpulkan harta di bumi, tetapi secukupnya, yaitu untuk hidup. Karena itulah yang difirmankan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Kalimat sampai engkau kembali lagi menjadi tanah artinya selama engkau hidup. Itu artinya. Jadi mencari makan atau mengumpulkan harta itu untuk hidup. Bukan sebaliknya, hidup untuk mengumpulkan harta. Jadi asal bisa untuk hidup, cukup. Tetapi bisa saja dan bukan mustahil Tuhan memberkati usaha atau pekerjaan orang percaya sehingga hartanya jadi banyak, jadi kaya. Kalau itu yang terjadi, ya enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Sepanjang orientasi atau fokus hidupnya bukan pada harta atau kekayaan itu sendiri. Lalu Pak, ya kalaupun kita diberkati dengan banyak harta, bahkan oleh kemurahan Tuhan, juga bisa memiliki pangkat, jabatan, atau kedudukan, maka tetap harus diingat tujuan kita diciptakan, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu? Yaitu agar tak seorang pun binasa, termasuk diri kita sendiri. Kalau itu disadari betul, maka kita tidak akan menjadikan harta sebagai tuan. Kita juga tidak akan menggunakannya secara sembarangan atau suka-suka kita. Sebaliknya, kita akan selalu berusaha agar menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah untuk kepentingannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dengan begitu, barulah kita bisa menjadikan mata sebagai pelita tubuh. Barulah tubuh kita menjadi terang. Sekali lagi, memang tidak mudah. Yang banyak terjadi kalau sudah kaya dan punya banyak harta, justru orang diperbudak oleh kekayaannya sehingga tubuhnya gelap. Maka tidak heran kalau Tuhan Yesus sampai berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 19 ayat 24. Tetapi ingat, kalau kita mau serius dan berjuang sungguh-sungguh, kita pasti bisa memiliki cara pandang yang benar terhadap harta. Amin. Tuhan Yesus memberkati.